Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak dan semangat pagi. Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini sesuai dengan jadwal yaitu layanan bimbingan dan konseling. Untuk pertemuan kali ini adalah ya layanan klasikal BK bidang bimbingan belajar. Ya, materi layanan untuk hari ini anak-anak yaitu strategi belajar sesuai dengan gaya belajar. Oke anak-anak, kita langsung saja untuk melanjutkan layanan bimbingan pada hari ini. Ya, untuk tujuan layanan ini diberikan kepada kalian, anak-anak, yang pertama adalah tujuan perkembangan. Ya, ini agar peserta didik dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan untuk mengikuti dan melanjutkan pelajaran. Ini tujuan perkembangan. Selanjutnya, tujuan layanan ini diberikan kepada kalian adalah yang pertama, peserta didik dapat mengetahui dan memahami tentang gaya belajar, serta strategi belajarnya untuk masing-masing gaya belajar tersebut. Yang kedua, peserta didik dapat menerapkan strategi sesuai dengan gaya belajar agar mendapatkan hasil belajar yang optimal. Ya, ini adalah tujuan kenapa layanan ini diberikan kepada kalian, adalah intinya agar kalian dalam belajar itu bisa optimal dan kalian dapat memahami dan mengerti gaya belajar apa yang ada dalam diri kalian. Oke, anak kita lanjutkan. Untuk sebelum kita lanjutkan layanan pada hari ini, seperti biasa kita ice breaking terlebih dahulu untuk mencairkan kebekuan. Seperti biasa agar kalian dalam belajar daring dari rumah tidak sepaneng, agar kalian tetap enjoy, tetap happy, ya, tetap senang walaupun belajar dari rumah. Ya, kita tebak gambar dan persepsi seperti biasa ya, anak-anak. Oke. Kita lihat bersama anak-anak, kita lihat bahwa ada gambar di situ ya. Kita lihat bersama-sama ada gambar. Dapatkah Anda melihat gambar binatang ya? Binatang apa? Ya, di situ ada gambar binatang nggak ya? Yuk kita lihat bareng-bareng. Ya, mungkin ada yang melihat, oh ada gambar kucing. Mungkin ada yang melihat ada gambar buaya, ada gambar burung. Ya, jadi kalian bisa melihat. Ya, jadi pikiran kalian dibikin fresh saja untuk belajar. Kalau ada, berapa jumlahnya? Ya, jumlahnya berapa kira-kira? Ya, 1, 2, 3. Oke, udah cukup? Kita cek bersama-sama anak-anak. Ya, ternyata ada gambar kuda. Jadi itu gambar kuda loh ya, yang di lingkari merah itu gambar kuda. Ya, bukan gambar buaya. Ya. Kemudian jumlahnya ada 5. Kok 5? Ya, dilihat yang di lingkari merah. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada nggak jawabannya yang sama dengan kalian? Yang sama jawabannya berarti kalian benar-benar konsentrasi, masih fresh. Ya, oke, terima kasih anak-anak. Terus selanjutnya kita lanjutkan materi layanan pada hari ini. Persepsi untuk layanan pada hari ini anak-anak. Ya. Pada esensinya, belajar dilakukan oleh semua makhluk hidup. Untuk manusia, belajar adalah proses untuk mencapai berbagai kemampuan, keterampilan, serta sikap. Terus selanjutnya, mulai dari bayi hingga remaja, seseorang akan terus belajar. Ketika dewasa, diharapkan individu akan mahir dengan tugas-tugas kerja tertentu, serta keterampilan fungsional yang lain. Ya. Terus selanjutnya, dalam belajar, terkadang ada beberapa orang yang mengalami kesulitan dalam usaha memahami sesuatu atau ia merasa kesulitan dalam pelajarannya. Ini yang sering sekali kalian alami, ya, mengalami kesulitan dalam belajar atau sulit untuk memahami pelajaran. Padahal sebenarnya mereka mempunyai kapasitas kemampuan yang rata-rata. Hal ini disebabkan karena setiap orang mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Ya, sebenarnya kemampuan kalian itu hampir sama, rata-rata. Ya, tetapi karena gaya belajar dari masing-masing anak yang berbeda, maka ini yang menyebabkan tiap anak itu cepat mudeng atau tidak, cepat menguasai atau tidak, tergantung dari gaya belajar. Oke, kita lanjutkan anak-anak, kebiasaan belajar. Ya, sering kita membaca buku pelajaran berkali-kali, tapi tetap saja tidak dapat mengingatnya. Ya, kita sering membaca buku, tapi kita tidak dapat mengingatnya.
udah belajar tapi kok nggak masuk ke otak ya? Nah, mungkin dari kalian ada yang mengalami seperti itu. Ini tanda tanya, kenapa ya? Ya. Oke, atau kadang kita sudah mendengarkan penjelasan dari guru, namun sulit untuk memahami. Ya, Bapak Ibu guru sudah menjelaskan berkali-kali, tapi kalian belum saja bisa memahami. Kenapa ya? Ini juga tanda tanya. Nanti kita akan pecahkan bersama-sama. Oke, anak-anak, kita lanjutkan. Ya, pengertian gaya belajar. Ya. Gaya belajar merupakan kunci untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan, di sekolah, dan dalam situasi antar pribadi. Ya. Kalau kita sudah mengenal gaya belajar, maka kita akan dapat menjadikan belajar dan berkomunikasi lebih mudah sesuai dengan gaya belajar kita sendiri. Ya, intinya dalam belajar kalian harus tahu gaya belajar apa yang ada dalam diri kalian, ya, sehingga kalian belajar itu dapat optimal dan cepat menguasai apa yang kalian pelajari. Oke, langsung aja anak-anak kita mengenal tipe gaya belajar. Yang pertama anak-anak adalah tipe visual. Apa itu visual? Ya, tipe visual adalah tipe belajar yang lebih banyak menggunakan indera mata sebagai alat untuk menyerap informasi. Ya, belajar dengan cara melihat. Jadi anak yang mempunyai gaya tipe visual ini lebih mengedepankan indera mata untuk menyerap informasi. Ya, kita lanjutkan anak-anak. Ciri-ciri tipe visual. Ya, mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar. Tidak pandai memilih kata-kata dalam bicara, tidak terganggu dengan keributan, sulit mengingat instruksi perintah dalam bahasa lisan, pembaca cepat dan tekun, lebih suka baca daripada dibacakan. Ya, inilah ciri-ciri tipe yang visual. Mungkin di antara kalian ada yang mempunyai ciri-ciri seperti ini. Berarti kalian adalah ciri tipe yang visual, ya. Tipe visual ini adalah orangnya rapi, teratur, teliti, dan perencana yang baik. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Kemudian bagaimana strateginya bagi anak yang punya tipe belajar visual? Ya, ini dipahami strateginya. Yang pertama adalah belajar dengan gambar-gambar. Kemudian belajar dengan diagram atau peta. Kemudian belajar dengan membuat coretan, simbol, atau tanda-tanda penting. Ya, belajar yang penting itu ditandani, ya dicoret, ya di garis bawah, di stabilo. Ya. Menggunakan video, gambar, atau gambar-gambar yang berwarna yang memudahkan kalian. Ya. Kemudian membuat pengelompokan. Ini adalah strategi buat kalian yang punya gaya belajar visual. Yang selanjutnya anak-anak adalah tipe belajar yang auditorial. Ya. Auditorial ini seperti apa? Ini adalah tipe belajar yang banyak menggunakan telinga sebagai alat untuk menyerap informasi yang masuk. Ya, belajar dengan cara mendengar. Ya. Kemudian anak-anak, ciri-ciri orang yang auditorial ini yang seperti apa? Ya, mungkin di antara kalian ada yang seperti ini. Yang pertama, suka bicara kepada diri sendiri waktu belajar. Selanjutnya, mudah terganggu oleh keributan waktu belajar. Mempunyai kesulitan menulis yang banyak, tetapi hebat dalam bercerita. Dapat mengingat dengan baik apa yang dipelajari dari diskusi daripada yang dilihat. Suka menjelaskan dengan panjang lebar. Ini adalah orang yang auditorial. Yang mungkin kalian dapat merasakan dan memahami sendiri. Oh iya, saya seperti itu. Ya, berarti kalian dalam tipe orang yang auditorial. Kita lanjutkan anak-anak. Selanjutnya adalah bagaimana strateginya bagi kalian yang mempunyai tipe auditori. Ya, strateginya adalah membaca dengan suara atau bercerita. Ya, jadi membacanya itu ada suaranya. Menulis ulang yang dipelajari atau diringkas. Diskusi, berdebat, dan wawancara. Mendengar melalui kaset, seminar, atau loka karya. Ya, inilah strateginya bagi kalian yang auditori. Ya. Kemudian anak-anak yang selanjutnya, yang ketiga adalah kinestetik. Apa itu tipe gaya kinestetik? Yaitu tipe belajar yang lebih menekankan praktik langsung atas apa yang sedang dipelajari. Ya. Orang-orang kinestetik lebih senang kalau dibiarkan mengerjakan sendiri atau praktik langsung. Kalau tadi yang dua ini adalah
visual dan auditori. Ini kinestetik ini adalah orang yang atau anak-anak yang suka praktek langsung daripada hanya sekedar melihat atau hanya sekedar mendengar. Ya. Kemudian ciri-cirinya bagaimana bagi orang yang kinestetik? Yang pertama adalah bicara dengan pelan. Banyak bergerak, sulit duduk, diam waktu belajar dalam jangka waktu lama. Jadi senangnya itu bergerak terus. Ketika berada di kelas itu sangat sulit untuk duduk diam, itu sangat sulit, ya. Jadi senangnya itu bergerak terus, ya. Menghafal dengan berjalan bolak-balik. Ketika bicara banyak menggunakan isyarat tubuh. Menggunakan jari sebagai penunjuk ketika sedang membaca. Nah, bagi ciri-ciri yang seperti ini, mungkin kalian merasakan, oh iya, saya seperti itu. Berarti sebenarnya kalian adalah gaya belajarnya adalah gaya belajar yang kinestetik. Ya. Oke, anak-anak, selanjutnya, strategi belajar tipe kinestetik bagaimana? Ya. Yang pertama adalah melakukan praktek. Ya, jadi langsung praktek langsung ketika tipe belajar kinestetik. Yang selanjutnya adalah mengamati demo atau contoh yang konkret. Ya. Yang selanjutnya adalah drama, permainan, dan aktivitas lapangan. Lebih suka dengan aktivitas langsung. Yang selanjutnya adalah menggunakan model alat-alat praktek, kerajinan tangan, atau puzzle. Ya, dalam belajarnya itu menggunakan alat-alat praktek langsung. Ya, ini adalah strategi belajar bagi tipe belajar yang kinestetik. Ya, silahkan dicoba agar belajar kalian optimal. Yang selanjutnya adalah menggunakan gerak dalam belajar. Jadi belajarnya itu bergerak, ya, jadi tidak duduk diam. Ya, boleh sambil jalan-jalan, ya, boleh sambil ngapain, ya, yang kira-kira membuat kalian pikirannya lebih gampang memahami. Ya. Oke, terima kasih anak-anak. Demikian tadi sekilas Bapak berikan kepada kalian, ya, berkaitan dengan gaya belajar kalian. Ya, harapannya setelah kalian melihat video ini, kalian dapat memahami dari 3 itu, auditori, visual, dan kinestetik, kalian itu dalam kategori yang mana. Ya, sehingga kalian dalam belajar itu tidak salah gaya. Ya, kalian tipe orang yang kinestetik, orang yang suka praktek langsung, tetapi kalian dalam belajar justru menggunakan visual, melihatan, maka kalian tidak akan optimal, tidak akan gampang mudeng. Ya, kalian tipe orang yang auditori, ya, tapi kalian ketika dalam belajar itu menggunakan kinestetik, ya, maka kalian juga tidak akan optimal, tidak akan gampang paham, tidak akan mudah mengerti, tidak akan mudah paham apa yang kalian pelajari, apa yang kalian pahami dari Bapak, Ibu, Guru. Ya, demikian tadi anak-anak, semoga sedikit materi yang layanan bimbingan konseling yang Bapak berikan kepada kalian, semoga ada manfaatnya yang dapat kalian praktekkan langsung dalam belajar kalian di rumah ataupun besok ketika kalian sudah bisa masuk ke sekolah, bisa kalian praktekkan di sekolah. Karena ini masih COVID, ya, maka kalian praktek langsung gaya belajar ini di rumah kalian masing-masing. Terima kasih anak-anak, semoga bermanfaat. BK Peduli Siswa, BK Sahabat Siswa. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar, ya. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Terima kasih anak-anak. Bapak Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.